Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Selamat Tahun Baru 2026. Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Jumat 2 Januari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi pemerintah Kota Jakarta Utara bersama Basnas Bazis menyalurkan bantuan finansial kepada 600 guru honorer yang masing-masing mendapatkan dana sebesar 1 juta rupiah. Bantuan ini sebagai wujud apresiasi kepada para guru yang telah mendedikasikan diri untuk pendidikan di Jakarta. Dengan pendidikan yang baik akan menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan meningkatkan peringkat Jakarta dalam jajaran kota global. Kemudian informasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat timbulan sampah sisa perayaan malam tahun baru menurun tajam menjadi 91,41 ton. Angka ini turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, berkat kebijakan larangan kembang api dan konsep perayaan yang lebih reflektif. Ribuan personel Dinas Lingkungan Hidup berhasil menuntaskan pembersihan di titik-titik krusial sehingga Jakarta sudah kembali bersih menjelang subuh. Selanjutnya, lebih dari 408.000 wisatawan memadati Taman Marga Satwa Ragunan selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Puncak kunjungan terjadi pada 1 Januari 2026 dengan jumlah pengunjung mencapai 113.000 orang. Capaian ini melampaui prediksi sekaligus menegaskan Ragunan tetap menjadi destinasi favorit keluarga untuk mengisi libur akhir tahun. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Jakarta baru saja melewati malam pergantian tahun yang spektakuler. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sukses menyulap Jalan Sudirman Tamrin menjadi panggung festival. Meskipun sempat diguyur hujan, namun antusiasme ribuan warga tak surut untuk memadati kawasan Bundaran HI menyambut Tahun Baru 2026. Berikut ini adalah rangkuman kemeriahan detik-detik pergantian tahun di Jakarta. Hujan yang sempat mengguyur kota Jakarta tidak menyurutkan niat warga untuk bisa datang ke kawasan Jalan Sudirman Tamrin merayakan malam pergantian tahun 2025 ke 2026. Mengangkat tema From Jakarta with Love, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menjadikan perayaan tahun baru ini cerminan wajah Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, berkelanjutan dan berkeadaban. Berbeda dengan perayaan tahun sebelumnya, kali ini Pemprov DKI Jakarta melarang adanya pesta kembang api sebagai wujud solidaritas untuk masyarakat Sumatera yang terdampak bencana. Meskipun begitu, antusiasme warga merayakan pergantian tahun di pusat Jakarta tetap membuncah. Kawasan Bundaran HI yang disulap menjadi panggung utama dibanjiri lautan manusia untuk menyaksikan panggung hiburan musik. Di malam pergantian tahun ini, Jakarta berdiri bersama-sama saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seluruh wilayah Indonesia yang tengah menghadapi musibah. Dari Jakarta, kita kirimkan empati, doa, dan harapan bagi mereka semua. Sebagai pengganti gemerlap kembang api, Pemprov DKI Jakarta menyuguhkan pertunjukan drone yang memukau. Ratusan pesawat nirawak ini menari di langit Jakarta membentuk formasi futuristik yang menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
Selain musik, pesan kemanusiaan dan doa bagi kemajuan Indonesia di tahun 2026 juga menggema di Bundaran HI. Kebersamaan dan semangat saling menghormati menjadi warna utama perayaan tahun ini. Membuktikan bahwa kemeriahan tidak selalu butuh kembang api, namun makna dan harapan baru bagi Jakarta yang lebih sejahtera. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat rekor donasi kemanusiaan pada malam pergantian tahun 2026. Sekitar 3,1 miliar rupiah berhasil dihimpun dari partisipasi warga yang hadir di berbagai titik perayaan. Dana tersebut rencananya akan disalurkan untuk membantu warga terdampak bencana alam di Sumatera dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Malam Tahun Baru di Jakarta tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi momentum solidaritas nasional. Sepanjang rangkaian acara, Pemprov DKI Jakarta membuka kanal penggalangan donasi yang disambut antusias oleh warga. Hingga pukul 1:30 dini hari pada 1 Januari 2026, total dana yang terkumpul mencapai 3,1 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian publik Jakarta. Selain dana dari masyarakat, Pemprov DKI juga mengalokasikan 10% pendapatan Ancol sebagai tambahan dana kemanusiaan. Kami juga membuka donasi bagi saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan wilayah lainnya. Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh warga Jakarta atas partisipasinya di dalam donasi ini. Kepedulian Pemprov DKI untuk membantu masyarakat terdampak bencana cukup besar. Selain menggalang donasi, sebelumnya Pemprov DKI juga telah mengirimkan bantuan logistik serta armada penyedia air bersih ke daerah bencana di Sumatera. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Ada kabar baik untuk warga Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan layanan masuk gratis ke sejumlah tempat wisata. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat menikmati ruang rekreasi dan wisata budaya dengan lebih mudah dan inklusif. Lalu, apa saja syarat dan ketentuannya? Berikut informasi selengkapnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Sabtu 3 Januari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini, saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.